Shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini bersama dengan Lesu Sandra. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Yeay. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Penuh dengan sukacita? Atau ada yang sedih hari ini? Hari ini kita mau bersukacita sebab Tuhan adalah Tuhan yang sudah menyatakan kebaikannya buat kita. Kebaikan seperti apa? Dia memberikan kita kesehatan, kekuatan, kita bisa makan dan minum, kita bisa menikmati matahari di luar sana, dan kita bisa menikmati banyak hal yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau dong memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, lalu Sandra mau ajak kalian menyanyikan lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Dengan penuh sukacita ya, kita bertepuk tangan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dengan lebih semangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Cintaku semakin mendalam. Sekarang nyanyinya lebih lambat yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Hitungannya sampai hitungan kelima ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Cintaku semakin mendalam. Yang lebih cepat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Coba lo sana mau coba yel-yelnya dulu. GKTB Tani Kids, masih inget kan? Coba ya, GKTB Tani Kids. Allahku baik, doa yes firman. Oke. Nah adik-adik, kita bersyukur ya kita punya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan alam semesta, dia juga menciptakan kita. Dia juga menciptakan binatang yang bisa terbang. Siapa yang tahu apa namanya? Iya, namanya burung. Dia menciptakan burung-burung di udara. Dia menciptakan ikan di laut. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan dia menciptakan semuanya. Nah adik-adik, kita bersyukur karena Allah kita adalah pencipta yang agung. Pencipta yang hebat. Yuk, Sandra mau mengajak kalian menyanyikan satu lagu, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit adalah burung yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi juga dipelihara oleh Tuhan. Yuk nyanyikan sama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik,
Allah kita adalah Allah yang bukan hanya menciptakan bunga bakung di padang, bukan hanya menciptakan burung yang bisa terbang yang punya sayap, tetapi juga Dia Allah yang memelihara dan mengasihi ciptaannya. Tentu Allah kita juga adalah Allah yang mengasihi kita, mengasihi Losandra, mengasihi Los yang lain, bahkan mengasihi kalian semua yang beribadah di rumah. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang tentunya sangat menarik. Yuk kita siapkan hati kita sama-sama. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pasti sudah libur ya? Ya, gak apa-apa ya, liburan kali ini di rumah saja demi kebaikan kita bersama. Nanti setelah selesai cerita, Lesu mau kasih beberapa tips supaya liburan kalian menjadi menyenangkan di rumah. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu. Bapa, tolong kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami konsentrasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause membawa beberapa teman Lause. Lause membawa apa ini namanya? Nih ya, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah tumbuhan yang nama ininya neon ya, ada lagi nama lainnya agak sulit ya, tapi ini namanya neon karena dia bisa ini terang banget ya. Nah, tapi Lause kasih namanya bukan nama neon, Lause kasih namanya ini tumbuhan sweetie buat Lause. Tahu nggak kenapa? Karena tumbuhan ini Lause dapat dari teman Lause, dan juga Lause merasa melalui tumbuhan ini Allah itu begitu sayang sama Lause, dikasih orang-orang yang sayang sama Lause. Dan waktu Lause lihat tumbuhan ini, Lause melihat kebaikan Allah. Beberapa hari ini Lause lagi sedih ya karena anak Lause sakit. Tapi di tengah kesedihan Lause itu, melalui tumbuhan ini Allah itu kasih tunas baru buat tumbuhan ini. Nah, kalau yang kalian lihat ini, yang Lause pegang ini adalah tumbuhan baru. Wah, waktu Lause lihat itu hati Lause sangat senang ya. Makanya Lause kasih nama Sweetie, manis, indah sekali kebaikan Tuhan ya. Lalu Lause juga membawa yang namanya semoga kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah tumbuhan yang jam 9 malam. Kalau kalian lihat, kelihatan nggak ya kira-kira ya? Coba dideketin, kelihatan? Nah, ini ada bekas bunga yang sudah kuncup dan layu. Wah, waktu lihat tumbuhan ini, dia itu kalau mau mekar ya adik-adik, bagus sekali.
dia itu mulai yang nih, kalau sekarang ini sudah mulai tuh ada kuncupnya, tapi beberapa hari nanti kuncupnya itu akan mekar. Nanti mulai dari pagi itu mulai kelihatan ya, jam 9 itu udah mekar, cakep sekali. Bunganya nggak besar, kecil gitu ya, tapi indah banget. Ya, Lause senang sekali lihatnya. Dan itu salah satu juga tanaman yang Tuhan pakai untuk menghibur Lause. Wah, Allah kita baik ya. Nah, ada lagi nih. Kalau tadi kan Lause bilangnya tanaman. Ini tanaman ini kebetulan ada di rumah Lause. Ada lagi ini. Anak-anak sekolah minggu dulu pernah Lause kasih. Tahu nggak apa? Kira-kira masih ada yang punya nggak ya? Ayo, apa binatang yang pernah Lause Xiaoni atau guru-guru sekolah minggu kasih? Wah, masih ingat? Nih, tererererereng. Apa ini? Ikan cupang. Ya, ini adalah ya giant karena gede banget. Jadi Lause kasih nama dia giant. Ya, giant ini itu sama usianya dengan yang kalian punya kalau kalian masih ada. Nah, ini sampai sekarang masih Lause pelihara. Ternyata giant ini ya, dia itu diternakin sama anak Lause ya. Giant ini punya anak loh sekarang. Nah, Lause kasih tahu ya. Nih, kelihatan nggak? Nah, ini salah satu anaknya giant ya, dan dia adalah yang paling kecil dari anak-anak yang lain. Lause kasih nama si imut. Lucu ya. Lause bukan jualan cupang ya, tapi Lause mau kalian melihat cara Allah menghibur hati Lause lewat apa? Lewat yang ada ini ya, lewat cupang. Waktu Lause lihat cupang, wah, Allah itu memelihara kita sekian lama dan sampai punya anak-anaknya ada beberapa yang masih hidup. Wah, Lause senang sekali. Ketika melihat mereka, Lause belajar tentang apa artinya perjuangan ya, dari kecil banget ya. Waktu diternakin itu cupangnya cuma 1 titik. Wah, lalu mulai muncul kelihatan ya, dan bisa sampai sebesar ini. Ini udah kurang lebih usianya mungkin ada kali 1/2 tahun ya. Nah, itu hati Lause waktu lihat itu, Lause itu melihat betapa Allah kita itu Allah yang jempol, Allah yang luar biasa. Yuk ikuti Lause. Allah kita Allah yang apa? Jempol, sangat baik. Apa? Sangat baik, luar biasa. Ya, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang tahu cara untuk menghibur hati anak-anaknya. Nah, kenapa sih kok Lause mau cerita aja pakai bawa-bawa ini? Nah, karena ini ada kaitannya sama cerita Lause. Lause hari ini mau cerita tentang Allah pencipta yang agung. Allah pencipta yang agung. Nah, tadi kan Lause udah kenalkan nih, ada beberapa, ada tumbuhan ya. Kalau Lause bawa semua nanti penuh tempat ini, maka Lause bawa yang ada di rumah Lause saja. Dan binatang. Nah, ada satu lagi ciptaan Allah yang sangat jempol. Apa? Siapa coba? Coba lihat. Ada nggak? Lause bawa apa ya? Mana ya? Ini loh diri Lause. Ya, manusia, kalian semua yang melihat YouTube ini. Kalian adalah ciptaan Allah yang jempol, yang istimewa. Kenapa ya? Kok bisa? Kok Lause Xiaoni bisa katakan manusia itu ciptaan Allah yang jempol? Allahnya jempol, dia ciptakan kita juga jempol. Kenapa? Nah, Lause mau cerita. Nah, dari Alkitab ya. Nah,
Allah kita itu memang Allah yang jempol, pencipta yang agung, Allah yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Ketika sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu sangat detail. Dia itu mempersiapkan semuanya dengan begitu baik. Begitu baik. Coba ikuti. Allah mempersiapkan semuanya dengan begitu baik. Sebelum Allah menciptakan manusia, Alkitab katakan di dalam Kejadian 1, Allah menciptakan bumi tempat manusia tinggal. Allah itu menciptakan bumi, Allah berfirman, jadilah bumi itu. Lalu setelah itu Allah berfirman lagi, jadilah terang. Wah, terangnya jadi. Setelah itu Allah berfirman lagi, jadilah cakrawala. Lalu apa lagi? Allah berfirman lagi, jadilah, Allah memisahkan daratan, lautan. Ya, lalu apa lagi? Wah, Allah bukan hanya cuma pisahkan seperti itu. Alkitab katakan Allah juga menciptakan yang namanya matahari. Kalau malam namanya apa adik-adik? Iya, 100. Apa? Bulan. Lalu ada lagi nih, satu lagi yang kalian lihat suka yang klip klip, banyak banget, gak bisa kita hitung. Apa namanya? Iya, bintang. Wah, Allah menciptakan itu semua. Lalu masa begitu aja sih Lause? Allah cuma menciptakan itu? Oh tidak, Allah menciptakan yang namanya tumbuhan. Setelah itu apa lagi? Wah, setelah Allah ciptakan itu, tadi kan Lause bilang Allah ciptakan bulan, bintang, matahari, Allah pisahkan darat, lautan. Lalu apa? Allah kasih isinya. Ya, Allah ciptakan apa? Ikan di laut, ya. Allah ciptakan ikan. Lalu Allah ciptakan apa lagi? Burung di udara. Lalu Allah ciptakan apa lagi? Allah ciptakan juga yang namanya binatang di darat. Siapa yang bisa sebutin binatang yang ada di darat? Ikan paus. Bukan ikan paus mah. Binatang yang ada di mana? Di laut, ya. Apa? Ada singa. Ada apa lagi? Jerapah. Ada apa lagi ya? Oh banyak, ada kucing, ada anjing. Coba adik-adik bisa sebutin gak 10? Wah, itu adalah binatang yang ada di darat. Wah, hebat ya Allah itu. Allah menciptakannya dengan berfirman, maka semuanya jadi. Setelah itu, yang paling terakhir yang Allah ciptakan apa? Hayo, siapa yang tahu? Apa? Iya, manusia. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, hari yang terakhir dari semuanya. Setelah Allah ciptakan terang, cakrawala, setelah Allah pisahkan darat, lautan, setelah Allah kasih tumbuhan, binatang, Allah mempersiapkan semuanya itu untuk manusia. Nah, terakhir baru Allah ciptakan manusia. Waktu Allah menciptakan manusia, Alkitab katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah Tritunggal itu berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, manusia itu diciptakan tidak sembarangan loh adik-adik. Manusia itu diciptakan sangat berbeda dengan binatang. Manusia, Lause dan kalian itu ciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa bergaul dengan Allah. Dan Allah mau juga manusia apa? Memelihara ciptaannya. Wah, hebat sekali ya. Cara Allah menciptakan manusia dengan begitu luar biasa.
Allah menciptakan manusia lebih tinggi dari semua ciptaan Tuhan yang lain. Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa. Allah menciptakan semuanya itu di dalam Alkitab dikatakan dengan sangat baik. Yuk kasih jempol dulu buat Allah. Allah itu luar biasa. Dia menciptakan semuanya dengan begitu baik. Nah, adik-adik, betapa bersyukurnya kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan manusia tidak hanya sekedar dijadikan, tapi disiapin semuanya. Allah kasih makanan, tumbuhan, binatang yang bisa dimakan oleh manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak kelaparan. Itu salah satu cara Allah memelihara hidup manusia. Nah, adik-adik, hari ini Lausu juga mau mengajak kalian untuk bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan bumi ini dengan begitu baik. Alkitab katakan semuanya sangat baik dan Allah mau kita memelihara ciptaannya. Nah, sebagai tanda kita bersyukur kita punya Allah yang baik, Lausu mau ajak kalian, yuk kita belajar bilang begini, Tuhan terima kasih sudah ciptakan saya. Terima kasih sudah ciptakan bumi ini dengan begitu baik. Nah, dan kita juga mau belajar untuk apa? Hidup dengan baik. Gimana caranya? Tuhan tuh sudah ciptakan kita dengan baik. Maka Tuhan juga mau kita hidup dengan baik. Caranya gimana? Hari ini Lausu juga bawa salah satu makanan sayur bukan makan. Ini ya belum dimasak jadi namanya sayur. Ini apa namanya? Apa nih? Siapa yang bisa? Coba tanya mama papa. Ini namanya apa? Iya, ini namanya bayam merah. Siapa yang suka makan bayam? Siapa yang tidak suka? Kalian pernah nonton film Popeye nggak? Nah, Popeye itu dibilang dia makan bayam jadi kuat. Nah, itu memang cerita ya. Tapi bayam ini itu menyehatkan. Allah memberikan makanan tumbuhan untuk apa? Untuk kesehatan kita nih ya. Kalau yang nggak suka makan bayam, coba makan ya. Baik sekali buat kalian. Itu salah satu cara kita menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. Lalu apalagi? Lausu ini iseng ya. Nih, apa ini? Ini adalah buah naga. Buah naga ini sangat baik untuk kita. Lalu Lausu juga bawa jeruk. Apalagi ya? Ini mangga. Apalagi nih? Ini pir, nggak kelihatan ya. Nah, ini pir ya. Ini adalah beberapa buah-buahan yang Allah ciptakan. Ya, dan itu baik untuk kita. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan telah menciptakan kita dengan begitu baik, Dia telah memelihara kita. Yuk kita belajar untuk apa? Makan makanan yang sehat. Kalau papa mama menyediakan makanan yang ada di meja, ada sayur, ada brokoli, ada wortel, ada apa, jangan bilang gini, nggak mau makan. Kenapa? Nggak enak, nggak mau. Saat ini, mulai hari ini kita belajar makan apapun yang disediakan mama. Sebagai apa? Sebagai ucapan terima kasih kita sama Tuhan yang sudah memberikan semuanya itu buat kita. Ya, mau? Siapa yang mau angkat tangan? Iya, jempol nih. Murid-muridnya Lausu Xiaoni itu jempol semua. Punya Allah yang jempol, diri kita jempol, ya. Maka yuk kita belajar ya. Jadi menghargai
dengan apa yang sudah Allah ciptakan, dengan apa? Jaga badan kita supaya badan kita sehat, makan makanan yang bergizi, banyak makan sayur, banyak makan buah, tidurnya jangan malam-malam. Kalau tidur malam-malam nanti badannya gampang sakit. Ya, adik-adik, cara kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Jaga badan kita, makan yang sehat, tidur yang cukup, terus apalagi olahraga, ya. Dan kalau saat ini bisa juga jemur di bawah matahari supaya tambah sehat. Oke? Setuju? Yang setuju angkat jempol. Wah, Lose senang sekali dengan murid-murid sekolah minggu Lose jempol semua ya. Jadi mulai hari ini siapa yang tidak suka sayur, coba kita makan ya. Belajar makan ya. Oh, nggak suka. Mama papa tidak pernah memberikan kita makanan yang tidak bergizi. Makanan itu walaupun tidak enak, itu bergizi. Ya adik-adik. Nah, Lose pernah, Lose tidak suka makan pare, pahit. Ya, parenya pahit, gak enak. Tapi satu kali ada temen Lose dia masak pare, parenya enak. Lalu sampai sekarang Lose suka makan pare. Nah, jadi adik-adik, bagi siapa yang belum pernah mencoba makanan sayur yang disediakan mama, coba dulu. Nanti kalian pasti ketagihan. Ya, karena apa? Karena itu adalah makanan sehat untuk tubuh kita. Nah, hari ini kita belajar apa? Kita belajar Allah kita itu pencipta yang agung. Dia menciptakan semuanya dengan baik. Allah menciptakan Lause dan kalian juga dengan baik. Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, kita jaga diri kita dengan apa? Jangan pilih-pilih makanan, tidur yang cukup. Ya, kalau yang sekarang ini tidurnya jam 11 malam, ayo coba ya dirubah. Jangan jam 11, jam 9 udah tidur ya. Bangun pagi, olahraga biar sehat. Jangan lupa minum susu buat adik-adik yang masih kecil. Oke? Nah, Tuhan berkati kita. Tapi sebelumnya yuk kita baca ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya dari Mazmur. Ayo coba buka Alkitabnya. Ya. Mazmur 121. Sudah? Pasti pada nggak bawa Alkitab ya. Ntar lain kali bawa ya. Dibuka Alkitabnya. Jadi Mazmur 121. Sudah ketemu? Pasti sudah ketemu ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayo ikuti Lause ya. Baca dulu ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, coba. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bisa ulangi lagi? Coba. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan kita, tapi juga Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang datang ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus kita dan bangkit pada hari yang ketiga lalu naik ke surga.
Allah yang berjanji menyediakan Roh Kudus untuk kita. Allah Roh Kudus menjaga dan memelihara kita. Allah tidak pernah satu detik pun meninggalkan Lause dan kalian. Karena itu, yuk kita semakin percaya kepada Yesus dengan apa? Hidup dalam firman dan doa. Seperti yel-yel kita, masih ingat? GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Itu cara kita untuk bersyukur kepada Allah dengan bangun terus hubungan sama Tuhan dan melakukan firman. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami punya Allah yang baik, Allah yang sangat teliti di dalam menciptakan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, tolong kami walaupun kami masih kecil untuk boleh terus melihat akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang Lause sudah bilang tadi ya, Lause mau kasih beberapa tips nih buat adik-adik supaya nggak bosan di rumah. Buat yang besar-besar ya, kalau misalnya kalian suka dengan tanaman, ayo ya berkebun. Nah, itu bisa. Halaman, kalau punya halaman, coba lihat mama tanam apa, terus bilang sama mama, mama, aku boleh nggak minta tanaman mama satu aja. Nah, bisa apa? Macam-macam. Mama kalau ada mama-mama yang suka tanaman banyak kan, nah bilang, mama boleh nggak aku minta tanaman satu aja. Nah, terus nanti dimasukin pot ya, minta mama yang masukin potnya. Terus apa? Nah, kalian bisa mengisinya dengan apa? Kalian siram pagi hari, lalu kalian apalagi kalau sore ya, pagi aja disiram. Lalu setelah itu apa? Besoknya disiram lagi. Itu bisa jadi salah satu kegiatan kalian. Nanti kalian akan lihat tanaman kalian yang kecil ya, nanti tambah besar, tambah besar, tambah besar. Seperti yang Lause Xiaoni miliki ya, kayak gini. Nih ya, waktu Lause dikasih itu dia cuma segini. Ya, sekarang tuh udah mulai ya. Waktu dikasih belum ada bunga, sekarang sudah berbunga. Senang sekali. Nah, kita bisa menikmati ciptaan Tuhan itu ya. Berkebun. Apalagi? Misalnya kalau kalian suka dengan yang namanya membuat kreasi, ya buat Cece Koko yang mulai agak besar, yang sudah bisa pakai cutter, kalian bisa membuat dari macam-macam. Kalau ada kalender di meja, kalender meja ya. Nah, itu kalian bisa tempelin foto-foto kalian. Wah, jadinya bagus. Dan juga mungkin bisa apa? Misalnya kalian punya kotak-kotak. Biasanya kan mama suka belanja ya. Sudah ada kotak susu, ada apa. Daripada kalian membeli peralatan meja kalian, kalian bisa buat di situ ya. Dari kotak susu kalian bisa jadikan apa? Bisa jadikan tempat bolpen, bisa jadikan tempat kertas-kertas. Wah, Lause Xiaoni senang banget buat itu. Karena apa? Senang karena apa? Waktu lihat, wih, itu adalah hasil karyaku. Tuhan memberikan kita akal budi supaya kita apa? Supaya kita juga berkreasi, supaya kita kreatif. Allah kita kreatif dan Allah mau juga kita kreatif ya. Apalagi selain itu, kalian juga bisa olahraga, bangun pagi olahraga, lalu apa? Membantu mama apa? Beresin ranjang, apalagi buku. Kalau waktu sekolah kan nggak sempet kan beresin bukunya. Ini bilang mama aku beresin. Itu adalah waktu yang kita bisa pakai untuk mengisi hari liburan kita. Bisa juga kita main sama dedek kita. Atau misalnya kita masak sama-sama, bantu mama masak. Ya, bisa sambil belajar masak.
jempol nanti jadi chef. Wah ya, jadi daripada cuman di tiap hari nonton TV, lihat YouTube, bosen. Karena itu yuk kita berkreasi dengan apa yang ada di rumah ya. Kalau yang suka membuat-buat, bikin-bikin, lakukanlah. Atau misalnya yang suka origami, bisa buat dekor di kamar ya. Yang tadinya kamarnya kok kosong ya. Nah, kalian bisa buat origami kayak ada burung, ada kupu-kupu, terus ditempel-tempel. Wah, jadinya kamarnya jadi keren deh. Nah, itu adalah beberapa tips untuk mengisi liburan kalian. Selain itu, jangan lupa baca firman ya. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah firman Allah. Allah mau berbicara sama kita. Oke? GKTB Tani Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi yuk. GKTB Tani Kids, doa yes, firman oke. Yuk kita melakukan firman. Karena apa? Karena kita punya Allah yang jempol, Allah yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita adalah pencipta yang agung. Dia pencipta yang hebat, dia pencipta yang luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, yuk Loso Sandra mau ngajak kalian menyanyikan satu lagu. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Oke, sebelum kita berdoa, Losana mau tes lagi dong yel-yelnya. Coba ya, GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, yuk kita akan menutup sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau adalah pencipta yang besar, pencipta yang agung, pencipta alam semesta, juga pencipta kami semua. Kami bersyukur untuk sekolah minggu hari ini. Sekolah minggu kami akan selesai dan kami terus berharap kepada Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami. Engkau memberkati papa mama, Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.